Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang puasa. Puasa yaitu menahan diri dari lapar dan haus dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa wajib itu dilaksanakan pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, ada lagi satu kewajiban yang kita laksanakan ketika pada bulan Ramadan tersebut, yaitu membayar zakat. Nah, materi kita kali ini yaitu berkaitan dengan zakat dan wakaf. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian zakat dan wakaf, untuk mengetahui dalil tentang zakat dan wakaf, syarat dan ketentuannya. Kemudian bagaimana cara kita mengamalkan zakat dan wakaf ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, suci, dan subur. Adapun secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, atau yang biasa disebut dengan mustahik zakat, dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Adapun hukum memberikan zakat itu adalah fardu ain. Nah, adapun dalil tentang zakat itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, dalam ayat ini sudah menjelaskan bahwasannya Allah mensyariatkan zakat sebagai salah satu ibadah dan sebagai salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib zakat. Nah, syarat-syarat wajib zakat ini berarti hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika membayar zakat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu seseorang tersebut harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, dia sudah balik berakal. Kemudian dalam keadaan sehat akalnya. Kemudian seseorang tersebut merdeka dan hartanya itu adalah miliknya sendiri. Dan terakhir, harta tersebut sudah mencapai haul dan nisabnya. Nah, adapun macam-macam zakat ini itu terbagi menjadi dua pula. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah berarti zakat yang dikeluarkan itu ketika bulan Ramadan. Zakat fitrah ini adalah 25% dari harta pokok atau makanan pokok kita. Nah, adapun zakat mal yaitu zakat yang digunakan untuk membersihkan harta. Zakat mal ini itu nisabnya adalah 1 tahun. Nah, adapun hikmah zakat yaitu seseorang muzaki atau seseorang yang mengeluarkan zakat itu dia akan terlepas dari siksaan dan ancaman api neraka. Karena mengeluarkan zakat itu hukumnya tadi adalah fardu ain. Nah, hukum zakat adalah fardu ain dan apabila dia sudah mempunyai harta, sudah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia bisa berdosa dan masuk api neraka. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengeluarkan zakat itu dapat membersihkan harta yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, harta yang kita miliki tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan kita saja, tetapi dengan kita membayarkan zakat kepada orang lain, kita juga membantu orang lain untuk
dapat mensejahterakan hidup orang lain juga, orang yang kita berikan zakat tadi. Nah, dengan demikian juga akan mengurangi terjadinya kesenjangan sosial atau kemiskinan, karena kita saling membantu satu sama lain untuk membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan demikian juga terjadinya hubungan kasih sayang antara sesama manusia, sesama masyarakat yang harmonis. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata wakfa, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindahkan menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati oleh masyarakat. Jadi, wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu dalil wakaf. Dalil wakaf ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 ini merupakan dorongan Allah kepada hambanya untuk menginfakkan harta pada jalan kebaikan. Orang yang lebih mencintai Allah rela mengorbankan harta yang dicintainya dengan menginfakkannya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, termasuk ke dalam menginfakkan harta yang dicintainya adalah berinfak ketika orang yang berinfakkan membutuhkannya dan berinfak ketika kondisi sehat dan berat mengeluarkannya dalam kondisi di mana ia khawatir miskin dan mengharap kaya. Berikutnya yaitu rukun wakaf. Rukun wakaf itu yang pertama ada wakif. Wakif adalah sebutan bagi orang yang berwakaf. Kemudian yang kedua yaitu mauquf, yaitu harta atau sesuatu yang diwakafkan. Kemudian yang ketiga yaitu mauquf alaih atau tempat berwakaf, yaitu tempat di mana atau kemana diwakafkannya harta itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hikmah wakaf. Hikmah wakaf yang pertama yaitu melatih jiwa sosial dan membantu orang lain yang kesulitan. Kemudian yang kedua, belajar bahwa harta benda yang ada di dunia ini tidak akan kekal dan tidak akan dibawa mati. Kemudian yang ketiga yaitu berwakaf merupakan salah satu amalan yang tidak terputus. Kemudian mempererat tali persaudaraan dan dapat mencegah kesenjangan sosial, dan yang terakhir yaitu dapat mendorong pembangunan negara. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, zakat yaitu mengeluarkan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun wakaf yaitu adalah memberikan harta yang kita punya kepada masyarakat atau lembaga untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama. Nah, adapun tujuan disyariatkannya zakat dan wakaf ini adalah agar kita saling membantu satu sama lain dan terjadinya keharmonisan dan hilangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Nah, baiklah Ananda semua, silahkan Ananda baca dan Ananda pahami kembali materi tentang zakat dan wakaf ini. Kemudian Ananda cari materi tentang zakat dan wakaf ini di internet dan silahkan tuliskan di buku catatannya. Nah, bagaimana Ananda semua? Apakah Ananda mengerti apa yang telah Ibu jelaskan hari ini?
Dan semoga apa yang telah Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.